Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pintu masuk internasional di Bali akan mulai dibuka 4 Februari 2022 mendatang. Dibukanya kembali pintu masuk internasional di Bali itu karena untuk menggencarkan ekonomi Bali yang sudah cukup terdampak akibat pandemi COVID-19. Luhut menambahkan, pembukaan itu akan dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Luhut juga menegaskan, pembukaan pintu masuk Bali hanya diperuntukkan bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN, non-pekerja migran Indonesia atau PMI. Peraturan karantina tetap mengikuti surat edaran yang berlaku. Saat ini, Bali menyediakan 2 opsi tambahan untuk karantina PPLN, yakni karantina bubble yang dimulai di 5 hotel terlebih dahulu dengan total 447 kamar dan 6 kapal live on board yang sudah tersertifikasi oleh Kemenparekraf. Hari ini pemerintah juga menyampaikan bahwa akan membuka kembali pintu masuk internasional di Bali pada tanggal 4 Februari 2022. Hal ini dimaksud untuk menggencarkan ekonomi Bali yang sudah cukup terdampak akibat pandemi ini. Namun kami akan tetap melakukan pembukaan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Pembukaan pintu masuk Bali hanya diperuntukkan bagi PPLN non-PMI. Selain peraturan karantina, tetap mengikuti edaran surat edaran yang berlaku. Saat ini Bali juga menyediakan 2 opsi tambahan untuk karantina PPLN, yaitu karantina bubble, dimulai di 5 hotel terlebih dahulu dengan total 447 kamar dan 6 kapal live on board yang sudah tersertifikasi CHSE oleh Kemenparekraf. Melansir data Satgas COVID-19 hingga 30 Januari, ada tambahan 12.422 kasus baru corona, sehingga total menjadi 4.343.185 kasus positif corona. Sementara itu, jumlah yang sembuh dari kasus corona bertambah 3.241 orang, sehingga menjadi sebanyak 4.137.164 orang. Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 18 orang, sehingga menjadi 144.303 orang. Tim Liputan, Berita 1. Selamat datang kembali di Bali. Itulah Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Kurleni Ukar, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Baparekraf, dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Selamat pagi Ibu Nike. Selamat pagi Mbak. Ya Ibu Nike, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Bu Nike, nanti kita akan bersama-sama berbincang dengan Pak Iwayan Koster, tapi sekarang kita ngobrol dulu berdua ya Bu ya. Bu, mungkin sekarang saya mau memulai berdasarkan data dulu ya Bu. Berdasarkan data Satgas sudah ada puluhan ribu kasus baru per hari ini. Bahkan mungkin kalau di Bali ini masih masuk ke urutan 9, artinya masih 10 besar yang kasusnya tertinggi. Lalu sebetulnya apa urgensi dibukanya pintu masuk internasional di Bali kali ini? Sebetulnya sudah lama kan ini Bali dibuka itu sejak 14 Oktober, namun belum berhasil membawa Wisman. Jadi Wisman sebetulnya sudah datang ke Bali, tetapi lewat Jakarta. Jadi tidak ada bedanya sebetulnya. Kita sudah membuka untuk perjalanan internasional ke Indonesia, dan kenapa tidak ke Bali? Bali masih punya opsi untuk karantina yang lebih nyaman dan lebih menyenangkan bagi wisatawan daripada di Jakarta. Jadi mungkin itu yang menjadi pertimbangan, dan sekarang ini kasus-kasus yang ada adalah kasus Omikron yang lebih mild dibandingkan dahulu ya. Jadi kita merasa bahwa ini kita lebih confident untuk membuka Bali saat ini. Lalu Bu Nike, kalau dari pengalaman yang sebelumnya itu, apa yang membuat pembukaan Bali untuk wisatawan mancanegara ini belum berhasil? Ya, dulu pada saat diluncurkan itu kan memang hanya untuk 19 negara dan ada ketentuan harus direct flight. Dan ini yang menyebabkan tidak ada maskapai yang mau terbang ke Bali, karena kepastian untuk mendapatkan penumpangnya sangat kecil. Sehingga dengan relaksasi kebijakan saat ini, Bali bisa menerima wisatawan dari manapun
tapi tetap dengan karantina dan tetap dengan e-visa, serta ketentuan penerbangan langsungnya itu dari last embarkasi, jadi bukan dari originasi. Sehingga ini tetapi harus langsung ke Bali gitu ya, tidak ke Jakarta dulu, di Indonesianya langsung ke Bali sehingga bisa langsung karantina di Bali. Jadi ini opsi ini mungkin lebih membuka lebih banyak peluang bagi wisatawan internasional untuk ke Bali. Lalu saat ini apakah sudah ada jadwal penerbangan internasional, Bu, yang terdaftar untuk mulai nanti masuk ke Bali mulai tanggal 4 Februari? Tadi itu disebutkan oleh Pak Luhut bahwa Garuda akan membuka penerbangan dari Jepang langsung ke Denpasar, itu either tanggal 3 atau tanggal 4, lalu kemudian Singapore Airlines sudah akan masuk tanggal 16 dan 17 Februari ini. Dan berikutnya ini masih dalam pembicaraan dengan beberapa airlines yang lainnya. Jadi diharapkan dengan kebijakan saat ini lebih menarik dan bisa lebih berhasil dibandingkan dahulu. Nah, Bu Nike, Pak Luhut juga mengatakan bahwa pembukaan Bali bagi wisatawan mancanegara ini akan dilakukan bertahap, bertingkat, berlanjut. Bisa Anda jelaskan ini mekanismenya seperti apa, Bu? Ya, jadi untuk tahap awal kita membuka opsi bahwa di Bali karantinanya tidak perlu karantina di dalam kamar seperti yang di Jakarta, gitu ya. Ini kami melihat ada 5 hotel yang sudah siap dengan sistem bubble, mengikuti sistem bubble yang waktu itu diterapkan untuk International Badminton Festival di Bali. Jadi Bali sebetulnya sudah punya pengalaman untuk membuat karantina sistem bubble ini. Nah, nanti ketika memang ini sudah terjadi, kita akan melakukan evaluasi. Apakah ini perlu diperluas ke hotel-hotel yang lain? Sudah ada 21 hotel, berarti 14 hotel lainnya ya, yang mengajukan untuk bisa menerapkan karantina sistem bubble ini. Tetapi secara keseluruhan 63 hotel di Bali sudah diterapkan sebagai hotel karantina. Jadi opsinya banyak, begitu ya. Nah, kenapa kita sebutkan sebagai tadi bertahap, bertingkat? Nanti kita lihat dari jumlah penerbangannya, Mbak. Gitu ya. Jumlah penerbangan sekarang ini kan masih sedikit. Nanti secara bertahap ini akan lebih banyak kita buka penerbangan ke Bali. Kalau sekarang ini memang sangat terbatas. Jadi cuma 1 kali atau 2 kali penerbangan sehari, dan inilah nanti berdasarkan hasil Monef nanti ini diupayakan untuk bisa membuka lebih banyak lagi. Nah, Bu, ini tadi Ibu mengatakan bahwa sebetulnya sistem bubble ini kan sudah pernah diterapkan ya, Bu, dan nanti akan dievaluasi lagi setelah berlangsung lagi untuk periode yang kali ini. Kalau dari evaluasi yang sebelumnya ini dianggap berhasil ya, Bu, untuk menekan penyebaran COVID-19? Ya, untuk IBF itu zero case, Mbak, dengan menerapkan zero case, baik yang dari mulai kedatangan sampai berakhir ini tidak ada kasus dari kegiatan itu. Namun waktu itu kan atlet ya yang cukup disiplin begitu. Nah, ini yang kita coba untuk wisatawan yang tentu lebih beragam, sehingga kita coba secara perlahan-lahan untuk menerapkan ini. Baik, lalu untuk siapa saja yang boleh masuk seperti apa, Bu? Ada nggak syarat-syarat lagi yang mungkin masuk dalam kategori bertahap ini kan? Apakah memang ini sudah dibuka untuk semuanya bebas atau ada syarat tertentu mungkin dari negara-negara tertentu tapi list negaranya bertambah atau seperti apa, Bu? Tidak, jadi ini bisa semuanya, yang penting memenuhi persyaratan, artinya sudah divaksin 2 kali, untuk anak, untuk mulai dari 12 tahun ke atas itu sudah harus fully vaccinated, lalu PCR pada saat keberangkatan itu harus negatif, dan pada saat tiba itu juga harus PCR kembali ya pada saat ketibaan di Indonesia. Jadi ini terbuka sebetulnya saat ini.
Kalau untuk kerjasama Bu dengan stakeholders lain, artinya sektor pariwisata ini apakah sudah ada kerjasama khusus dengan sektor kesehatan untuk mengatasi jika seandainya ada misalnya wisatawan mancanegara yang dites kemudian positif, seperti apa prosedurnya untuk menangani hal-hal seperti ini? Pasti, jadi salah satu persyaratan juga adalah mereka harus punya asuransi yang mengcover COVID-19 dengan nilai pertanggungan 500 juta saat ini, diturunkan dari sebelumnya 100.000 US dollar ya. Dan ini sudah dibicarakan tentu dengan seluruh stakeholder di Bali, baik dengan Dinas Kesehatan, dengan Satgas di Bali, KKP, lalu pihak asuransi, pihak industri di Bali, Bali Tourism Board, semuanya ini sudah ready, semua sudah dikerjasamakan dan semua mendukung. Lalu jika ada perilaku perjalanan yang terpapar, artinya ini semua pribadi ya Bu, mereka sudah harus siap dengan asuransinya sendiri dan kemudian. Ya, jadi itu menjadi persyaratan, mereka harus sudah punya asuransi. Dan kita sepakat dengan asosiasi di Bali bahwa ini akan masuk dalam paket karantinanya. Jadi ketika membeli paket karantina itu sudah termasuk biaya asuransinya. Jadi semua sudah siap ketika terjadi ada yang terpapar itu langsung ditangani oleh pihak asuransi. Lalu kalau untuk selain dari penerbangan, kemudian karantina dan tempat menginap, bagaimana dengan kesiapan pelaku usaha di Bali untuk dirangkul, tapi selain untuk menggairahkan ekonomi, tapi juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang diperlukan, karena nanti kalau seandainya ada arus wisatawan tentu akan ramai kembali kan Bali. Jadi seluruh pihak harus memastikan ini kan Bu Nika. Betul. Inilah yang kita persiapkan sebetulnya sudah dari tahun lalu ya. Semua sudah siap, tapi ternyata belum membawa hasil yang baik, dan kami berharap bahwa pihak Pemda juga mendukung agar memastikan industri-industri tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Begitu. Jadi semua pihak-pihak yang terkait di Bali itu sudah kami rangkul, dan nantinya ini akan melibatkan lebih banyak lagi begitu. Sekarang ini memang kita mengikuti semua persyaratan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, tetapi nanti misalnya saja ketika di karantina tidak boleh membawa makanan dari luar dan lain-lain, itu kita ikuti dulu. Gitu ya. Tapi kita melihat apakah ada kemungkinan untuk melibatkan UKM dalam periode ini supaya nilai ekonominya itu bisa dinikmati juga oleh usaha-usaha yang lainnya. Lalu Bu, kalau memang dari upaya sebelumnya dinilai belum optimal atau belum berhasil, apa yang akan dilakukan berbeda kali ini supaya pembukaan ini tidak hanya membuka gerbang untuk masuk COVID, tapi memang betul-betul berdampak positif bagi perekonomian di Bali? Ya tadi Mbak, jadi dengan perubahan regulasi ini sudah disambut cukup positif oleh pasar gitu ya, dan sudah ada penerbangan yang memang akan datang ke Bali, sehingga kita sangat optimis bahwa ini bisa berdampak baik untuk Bali. Dan kami saat ini sudah membuat suatu tagline, karantina di Bali itu pasti berbeda dengan karantina di Jakarta. Kita sebut sebagai warm up vacation. Jadi tidak berasa karantina begitu ya. Kita membungkus itu supaya ini menyenangkanlah bagi wisatawan, tidak merasa di kerangkeng seperti di lockdown lagi begitu ya. Dan ini kita sudah mulai menggaungkan ini ke pihak-pihak pasar, dan cukup disambut dengan cukup positif oleh mereka.
Memang sebetulnya selama ini Bu, dengan adanya COVID dan penutupan Bali yang cukup lama, berapa besar perekonomian Bali ini terdampak Bu? Nah, sangat terpuruk Mbak. Jadi kemarin di saat yang di perekonomian di provinsi lainnya sudah positif, ini Bali yang memang kembali suffer gitu ya. Di kuartal keempat itu sudah mulai naik dengan adanya wisatawan domestik, namun ini tidak cukup kuat untuk Bali kembali seperti semula. Ini masih jauh sekali. Ini kalau tidak salah sekitar 80%-an lah turun dari biasanya, karena memang Bali sangat tergantung dari pariwisata. Dan kita harap dengan dibukanya Bali untuk penerbang untuk wisatawan internasional yang lebih banyak begitu ya, ini akan berdampak baik bagi Bali. Karena dari 19 negara yang pada saat itu dibuka, memang tidak banyak yang menjadi pasar utamanya Bali. Gitu. Dan sekarang dibuka untuk mungkin ini lebih menarik untuk memang pasar wisatawannya Bali. Baik. Selamat pagi Pak Gubernur. Baik, kita akan berbincang juga nanti dengan Pak Gubernur Bali. Selamat pagi Pak Iwayan Koster. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Bu Nike dengan percakapan ini, perbincangan kita soal kembalinya Bali agar ekonominya bergeliat lagi. Tapi sesudah jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Selamat datang kembali di Bali, itulah topik dialog kita pagi ini. Saat ini selain bersama dengan Ibu Kurleni Ukar, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf, kami juga sudah terhubung dengan Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak. Pak, ini tadi saya sudah berbincang cukup banyak dengan Bu Nike bahwa Bali akan dibuka lagi. Kalau dari pandangan Bapak sebagai Gubernur Bali melihat keterpurukan pariwisata Bali sepanjang pandemi COVID-19 ini, se-urgent apa Bali harus dibuka, terutama untuk wisatawan mancanegara? Memang sudah 2 tahun sejak pandemi, pariwisata di Bali itu mengalami keterpurukan karena negara-negara yang menjadi sumber dari kedatangan wisatawan itu juga mengalami pandemi. Bahkan hampir semua negara mengalami pandemi, sehingga semua negara juga memberlakukan pembatasan aktivitas warganya keluar dari negaranya, dan juga para wisatawan dari negara tersebut dibatasi untuk melakukan kunjungan berwisata ke luar negeri. Jadi otomatis pariwisata itu terhenti total. Termasuk juga negara kita memberlakukan hal yang sama, di mana ada peraturan Menteri Kumham yang melarang warga negara untuk berkunjung ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga otomatis wisatawan yang tidak saja ke Bali tapi ke Indonesia memang itu terhenti secara total, dalam pengertian wisatawan untuk betul-betul tujuannya berlibur, bukan untuk hal-hal yang sifatnya esensial. Begitu, Mbak. Ya, Pak, kalau tadi saya sudah berbincang dengan Ibu Nike bahwa sebetulnya kan Bali juga sudah dibuka sejak tahun lalu, tapi ada mungkin kendala-kendala tertentu dan dianggap belum optimal. Kalau dari pandangan Anda, sebetulnya catatan apa yang bisa diambil dari tahun lalu agar bisa diubah, agar pembukaan kali ini lebih bisa berdampak positif bagi perekonomian di Bali? Sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah sejak tahun 2020. Rencana bulan September tahun 2020 kita membuka wisatawan mancanegara. Tetapi kasus di sejumlah negara naik, termasuk di Indonesia. Sehingga
tertunda. Kemudian pada tahun 2021 bulan Maret rencana mau dibuka juga tidak memungkinkan karena kasusnya naik lagi. Itu varian Delta kan naik waktu itu. Kemudian rencana juga bulan Oktober bahkan sudah sejak 14 Oktober 2021 dibuka untuk 19 negara juga tidak bisa karena kenaikan kasus di sejumlah negara yang akhirnya negara tersebut memberlakukan ketentuan yang sangat ketat. Itu padahal ketentuan di negara kita itu jauh lebih ringan daripada yang berlaku di negara-negara yang menjadi sumber kedatangan wisatawan kita. Di antaranya kan 19 negara yang rencana dibuka pada bulan Oktober tanggal 14. Tapi karena kasus di negaranya meningkat, itu akhirnya sejumlah negara melakukan pembatasan kegiatan dan ada juga yang lockdown. Itu. Kemudian rencana lagi kita buka di awal tahun 2022 ini, tapi kemudian Omikronnya naik. Nah, itu kembali sejumlah negara melakukan lockdown di akhir tahun yang lalu. Jadi sebenarnya dari sisi kita, pemerintah saya kira sudah melakukan upaya yang sangat maksimal untuk melakukan pembukaan wisatawan mancanegara ini. Tapi situasi secara umum di negara-negara itu justru makin memperketat persyaratannya. Kalau keluar dia harus menerapkan persyaratan ketat, dan kalau balik dia harus karantina ada yang 3 minggu ke negaranya, seperti di Cina kan akan sangat berat itu. Jadi masuk ke negara lain dilepas oleh negaranya dengan aturan ketat, sampai di negara yang dikunjungi termasuk Indonesia karantina. Kalau di kita karantina rencana kan 10 hari, kemudian turun menjadi 7 hari, kemudian turun menjadi 5 hari. Tapi untuk baliknya itu karantinanya itu 3 minggu. Justru itu yang membuat sangat sulit menurut saya. Gitu. Kalau persyaratan di kita menurut saya sudah sangat menurut saya sudah sangat kompetitif dibandingkan dengan negara lain gitu. Nah, sekarang pemerintah berupaya lagi setelah melihat perkembangan Omikron di sejumlah negara, kasusnya lagi melonjak, tetapi yang mengalami kasus ini kan secara umum sebagian besar adalah tanpa gejala atau hanya dengan gejala ringan, sehingga sedikit yang masuk rumah sakit dan yang meninggal. Begitu juga pola yang terjadi di Indonesia, dan sama halnya pola itu terjadi di Provinsi Bali. Nah, sekarang pemerintah berupaya untuk membuka wisatawan mancanegara, tidak lagi dibatasi 19 negara, tapi dibuka untuk semua negara. Kemudian juga persyaratan visanya diperlonggar, yaitu visa online. Kemudian juga masa karantinanya tidak lagi karantina di kamar, tapi karantinanya di wilayah hotel dengan menerapkan sistem bubble. Kemudian sampai di Indonesia harus PCR, dan hari keempat di PCR lagi. Gitu. Jadi saya kira sudah sangat longgar upaya yang dilakukan, dan rencananya akan mulai diberlakukan kebijakan ini pada tanggal 4 Februari yang akan datang. Tentu saya menyambut gembira rencana ini karena memang sudah menjadi harapan dan aspirasi para pelaku usaha pariwisata yang ada di Bali, yang disampaikan langsung kepada saya, dan kemudian saya bersurat kepada Bapak Menteri Pariwisata, Menteri Kumham, dan Menteri Luar Negeri, serta Bapak Menko Maritim, Menteri Perhubungan, sehingga kalau memang sudah memungkinkan situasinya, wisatawan mancanegara itu bisa dibuka. Tentu sangat tergantung dari kebijakan di negara yang bersangkutan. Kita buka sekarang dengan persyaratan yang menurut saya sudah sangat longgar mulai pada tanggal 4 Februari. Nah, kita melihat sekarang bagaimana respon dari negara-negara seperti China, Australia, kemudian Eropa, dan Singapura, serta negara-negara lain. Saya kira itu yang akan kita lihat perkembangannya ke depan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar.
Ya, jadi sebetulnya dari Indonesia sendiri ini semua kebijakannya sudah tepat begitu ya Pak, dengan kemudahan-kemudahan dan kenyamanan bagi para wisatawan yang masuk ke Indonesia. Lalu saya mau ke Bu Nike, Bu, dengan semua kemudahan ini artinya banyak yang bisa ditawarkan kepada para wisatawan. Seperti apa sosialisasinya atau promosinya ini soal Bali sudah dibuka kembali dengan segala kebijakan yang memudahkan dan nyaman bagi para wisatawan ini? Pak, sebentar dulu Mbak. Saya jeda dulu. Kalau soal Bali dibuka, dari dulu udah dibuka, Mbak. Iya, betul, Pak. Jadi iya. 14 Oktober 2021 sudah dibuka. Cuma yang datang nggak ada. Iya, betul. Ya, jadi pertanyaan saya ke Bu Nike mungkin pertanyaan saya ke Kemenparekraf mungkin juga dan nanti ke Pak Iwayan Koster adalah seperti apa kemudian promosinya agar orang kembali lebih ingin kembali lagi dengan segala kemudahan dan perubahan-perubahan kebijakan yang sudah ada sekarang seperti itu Bu Nike. Pemerintah pusat tidak pernah menutup Bali. Betul. Iya. Pemerintah Provinsi Bali tidak pernah menutup Bali. Sudah dibuka 19 negara dibuka pada tanggal 14 Oktober yang lalu. Ya. Tapi tidak ada yang datang karena kebijakan masing-masing negaranya itu yang melarang warganya keluar. Itu Mbak. Jadi jangan ada komunikasi Iya, betul Pak. Iya, kami paham. Jadi sebetulnya di Indonesia sendiri sudah sangat menyambut baik kehadiran dari para wisatawan mancanegara, tapi mungkin kebijakan di masing-masing negara ini kan berbeda. Artinya sekarang juga ada kebijakan yang diperbarui agar membuat ini lebih optimal. Seperti apa kemudian promosinya, Bu Nike? Iya, kami sebetulnya sudah berkoordinasi dengan biro-biro perjalanan wisata dan TATO di luar negeri dengan Vito. Kita sudah menyiapkan campaign ya untuk tadi warm up vacation ke Indonesia. Namun saat ini memang itu masih dalam persiapan karena kami menunggu regulasi pastinya dari Satgas. Kita masih menunggu surat edaran dari Satgas untuk untuk perubahan-perubahan kebijakan yang tadi kita bicarakan. Jadi kita tentu tidak ingin ya memberikan informasi yang belum berdasarkan regulasi yang pasti. Jadi untuk sementara kami sudah secara sudah mulai menginformasikan, namun masih menunggu keputusan regulasi yang pasti untuk bisa disebarluaskan ke berbagai negara. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mereka juga membantu menginformasikan ini di berbagai negara. Jadi kita sudah ready untuk itu. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Nike dan juga Pak Iwayan Koster. Mudah-mudahan ini memang Bali sudah dibuka lama, mudah-mudahan periode kali ini upayanya semakin berhasil dan juga kondisi di global juga semakin membaik. Jadi kebijakan di negara lain juga semakin mudah untuk warganya supaya bisa traveling ya. Terima kasih Bu Nike dan Pak Iwayan Koster atas waktunya pagi ini. Sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya.